Hal yang bikin nyaman di KJ itu menurut aku itu teman-temannya sih, karena mereka itu bisa jadikan tempat curhat, terus susah senang bareng, dan mereka juga memiliki watak-watak yang beda-beda, jadi banyak hal random baru yang aku dapat di KJ. Terus mereka itu bisa buat ketawa satu sama lain. Terus kalau ada acara atau kegiatan, mereka tuh bisa menuangkan ide-ide baru buat memperbaiki konsep acara kita tuh mau kayak gimana sih. Jadi itu sih hal yang menurutku buat nyaman, saling kerjasama, mau memberikan ide yang baru buat KJ. Hal yang bikin nyaman di KJ itu menurut aku kekeluargaannya sih, apalagi buat kita yang satu sub. Kan kita sering kumpul bareng, ngedit bareng. Benar. Kita kan sering keluar bareng ya. Pas ngedit gitu kan. Sama pas kalau ada acara-acara gitu di KJ ini kan secara gak langsung kita itu paham satu sama lain kan. Kayak kalau misal aku nggak bisa di sini gitu, teman-teman langsung pada peka gitu. Apalagi kan kita kan satu sub kan beda jurusan, beda kepentingan masing-masing. Kayak teman-teman tuh ngerangkul, kayak menurut aku itu bikin nyaman banget sih di KJ. Kalau menurut aku hal yang bikin nyaman di KJ itu lingkungannya sama teman-temannya juga, karena kan KJ itu kan anggotanya banyak banget ya, terus apalagi kita juga dibagi beberapa sub gitu. Semuanya sih bikin nyaman, tapi lebih nyaman lagi sama sub sendiri pastinya, karena kita udah satu frekuensi, terus kemana-mana juga bareng ya kan. Hal yang bikin nyaman di KJ itu waktu kita gabung di sini kita bisa kenal banyak sekali teman yang awalnya dulu itu kita cuma temenan sama beberapa orang, terus waktu di KJ kita jadi kenal dari berbagai kelas, berbagai jurusan juga. Teman-temannya sih, teman-teman satu angkatan, satu sub, terus kebersamaannya juga di KJ. Kita juga lebih deket juga, yang awalnya dari nggak akrab tuh jadi akrab, terus ngobrolin hal-hal random. Momen yang paling susah dilupain kan? Iya. Yang susah dilupain tuh pas ada school contest. Kan di situ kita rame-rame ya. Ada lomba videografi, lomba mading. Itu banyak suka dukanya. Terus yang paling susah aku lupain itu pas pengumuman pemenang ya? Iya, juara. Kayak kita nggak nyangka banget kalau kita menang gitu loh, kayak ekspektasinya kayak udahlah, ternyata kayak teman-teman tuh saling rangkul, saling menguatkan, akhirnya menang. Kayak itu sudah kayak jadi kebanggaan buat kita. Kayak waktunya tuh nggak terbuang sia-sia gitu loh, usaha kita tuh membuahkan hasil gitu. Terharu juga sih kan? Iya, itu kan kita banyak ketemu, kayak hampir 24 jam kita di SC kan, kayak sama teman-teman sampai makan bareng, cerita-cerita, itu kayak seru banget sih menurutku. Iya, sampai tengah malam juga. Momen yang nggak terlupakan waktu di KJ itu waktu syuting school contest ya, karena kan kita menghabiskan waktu selama 3 harian bareng terus ya seharian tuh. Dari pagi sampai malam, pastinya kan ada kegiatan baru, momen baru yang nggak akan terlupakan. Benar. Apalagi kita tuh setiap pulang syuting, walaupun udah malam tuh kita tetap nyempetin waktu buat makan bareng-bareng gitu. Jadi kayak sebuah makanan itu pasti lebih nikmat kalau makannya bareng-bareng sama teman-teman. Apalagi makanannya udah disiapin dari sore, tapi kita makannya malam ya. Iya. Rasanya tuh kayak mengobati waktu capek. Iya, rasa capek kita tuh langsung hilang. Yang nggak bisa dilupain itu jelas SC. Soalnya di SC itu kita benar-benar banyak sekali ngehabisin waktu, bahkan kayak itu setiap hari kita kumpul, kita kerjain mading buat persiapan. Belum lagi waktu hari libur juga kita tetap kumpul buat ngerjainnya, Ngumpetin waktu gitu. Terus waktu hari hanya, waktu seleksi, waktu final partinya itu juga benar-benar buat
kesan yang nggak bisa dilupain gitu. Pelajaran paling berharga di KJ itu yang pertama tentang sopan santunnya sih. Karena sopan santun itu sangat berarti saat kita di luar sekolah, di rumah, maupun di pesantren. Karena kita kan kalau bicara sama orang, kalau kita sopan, kita santun, itu pasti akan kita. Terus yang kedua itu kita bisa nambah pengalaman sih yang pasti di KJ itu. Ketika kita banyak suku, jadi kita bisa mempelajari semuanya di KJ. Kan orang mungkin mandangnya KJ itu cuma tentang kamera aja, tapi ternyata enggak. Di KJ itu banyak ada semadi, majalah, web, PTC. Jadi kita bisa belajar itu semua sih. Yang ketiga itu kita bisa punya banyak relasi sih, karena di KJ itu kan bukan hanya satu jurusan, tapi banyak jurusan yang ada di KJ. Jadi kita bisa banyak punya teman di luar jurusan kita. Yang keempat, di KJ itu bisa melatih jiwa kepemimpinan sih, karena kita itu harus mengkoordinasi satu angkatan yang jumlahnya itu lumayan banyak. Pelajaran yang paling berharga di KJ, menurut aku waktu di KJ itu aku kayak tahu bagaimana pentingnya menyapa. Kayak dengan menyapa itu kita kayak mendapatkan lingkungan yang positif, yang ramah. Nggak ada salahnya kalau kita tuh menyapa. Ternyata kalau dengan budaya menyapa itu kayak menghindari tanggapan-tanggapan negatif dari orang lain. Kayak misalnya, oh anak itu ramah banget ya, walaupun kita hanya sekedar halo atau hai. Ya itu kan untuk kedepannya kan pasti bakal berguna banget ya buat kayak kalau kita bekerja, kalau kita mau kuliah gitu kan. Iya. Kalau public speaking juga sih. iya benar Bagi banget. kamu apa? Kalau dari aku sendiri tuh aku bisa belajar buat gak egois, soalnya kan kalau aku ada pendapat gitu kan, terus teman-teman pada nggak setuju gitu, aku kan harus lebih bisa lapang dada, terus bisa lebih sabar juga di sini. Jadi intinya kayak bekerja sama dalam tim gitu ya. Iya, juga bisa biar bisa lebih pede, terus belajar buat cepet berbaur sama teman-teman juga. Soalnya kalau aku nggak berbaur sama teman satu sub juga, ya nggak bisa dong buat bekerja sama. Kan komunikasinya juga sulit juga kan. Iya. Pelajaran paling berharga di KJ itu rasa kekeluargaan kita. Jadi kita itu lebih mentingin kepentingan anggota di Kilo Jurnalis daripada kepentingan pribadi. Nah itu menjadi pertimbangan untuk diri masing-masing. Terus kita juga belajar gimana caranya jadi pribadi yang ramah. Terus kita juga menjadi pribadi yang tahu sopan santun, gimana caranya bertutur kata kepada orang yang lebih dewasa. Dan masih banyak lagi sih kalau pengajaran yang diambil dari KJ ini. Sebenarnya nggak bisa diambil dari sini apa ya? Kita tuh jadi lebih percaya diri, terus lebih ngomong di depan orang tuh lebih berani gitu. Soalnya kan kita anak divisi, kita udah dapet basicnya buat ngomong sama wawancara. Kita juga lebih percaya diri lah intinya, nggak grogi. Kan sebelum kita ikut KJ kan masih malu-malu gitu buat ketemu banyak orang. Terus jadi di KJ ini kita diajarin lebih percaya diri lagi, lebih berani juga. Tapi tetap sopan santunnya tetap harus dijaga. Suka duka di KJ itu banyak sukanya sih. Sukanya itu bisa ketemu sama teman-teman baru, terus bisa ngerjain semuanya itu bareng-bareng sama-sama. Terus kalau buat dukanya itu kalau seumpama ada acara atau kegiatan itu kita harus berangkat pagi-pagi, terus pulangnya itu juga sore-sore. Jadi apalagi kalau acaranya atau kegiatannya itu di hari Minggu, kan hari Seninnya kita sekolah, jadi itu terasa banget sih capeknya. Suka duka di KJ. Kalau sukanya yang itu tadi sih, kita dapat banyak teman, kekeluargaan juga lega dia kan.
Lalu Iya, kayak betul. kita kan beda jurusan ya, kita akhirnya kayak saling kenal gitu. Kamu Kalau dari aku dari yang dukanya dulu ya. Sometimes itu kan di KJ biasanya acaranya kan hari libur, hari ini misal hari libur gitu ya, terus besoknya tuh hari Senin. Nah gitu tuh kadang aku kerasa capek, tapi ya nggak capek banget soalnya kan pasti acaranya nanti bisa berjalan lancar, iya sih kayak terbayarkan gitu loh. kadang aku juga mikir kayak waktunya istirahat, waktunya kita apa ya, waktunya kita kayak Me time. gitu kan. Ya kan? Kita harus ke sekolah ekstra gitu ya. Harus bisa benar-benar bisa bagi waktu juga kan. Tapi nggak masalah nggak sih, soalnya kayak kita kan waktu acara gini kan ada pengalaman yang lebih, ketemu sama teman-teman, lihat sejumlah teman-teman itu kayak udah bikin semangat gitu loh. Kalau suka dukanya tuh pasti banyak banget ya kan, Banyak kita kan banget juga sih. sering banget shootnya keluar dan bareng-bareng. Bareng-barengnya itu kan banyak banget. Kalau sukanya sih waktu bareng-bareng sih, kayak ngelakuin apapun pokoknya bareng-bareng, terus Kayak dokumentasi happy, gitu ya, dokumentasi ya, pokoknya ngerjain happy photoshoot, itu jadi. happy terus kayak seru banget sama forecast. Nah kalau untuk dukanya kita ini kan tugasnya sebagian besar dokumentasi ya. Benar. Jadi kita terjun langsung ke lapangan bersama masyarakat lainnya. Terus waktu itu pas ada acara kita ini kan harus mengabadikan momen. Di situ kan rame, jadi kan kita harus ya mau nggak mau, Desel-deselan gitu. Iya. ya kita harus maju. Maju biar dapat momen dan Yang foto yang pas, pas. gitu. Tapi ternyata dari belakang itu ada beberapa warga yang Nggak terima nggak kita di terima. Ya, kadang nggak suka gitu. Kita pernah dilemparin makanan yang dari mulutnya warga terus dikeluarin lalu dilempar ke kita, itu bener-bener momen yang Iya bener. Apalagi Tusuk sempol juga. apalagi kalau dimaki-maki sih itu iya, juga nggak jadi bakal kita kita juga lupain pernah juga. dilontarin omongan kasar gitu. Itu lucu juga tapi juga bikin sakit hati Nah, ya. Kaget sih. setelah itu tuh kita juga ngerasain sukanya karena kita kan juga dimakinya bareng-bareng, kayak ngerasain itu bareng-bareng. Jadi kalau Jadi kayak lucu aja, momen-momen lucu gitu. benar. Suka duka di KJ itu sukanya apa Kak? Pas kumpul sih, pas kumpul gitu, masuk atau kayak angkatan gitu. Iya, kalau kita itu lebih bisa ngehabisin waktu bersama, waktu kumpul bercanda itu bisa bikin kita lupa sama masalah yang di luar KJ gitu. Jadi kalau sukanya sih itu. Terus kalau mau kumpul buat mading gitu lebih seneng daripada kumpul sama teman-teman yang lainnya, karena menurut saya itu lebih asik daripada teman sekelas. Kalau dukanya jelas kita itu harus bisa bagi waktu antara sekolah sama ekstra. Jadi kayak waktu pulang sekolah itu yang biasanya kita bisa buat hal lain, kita lebih milih untuk kerjain pekerjaan di KJ, jadinya ya nyita waktu banget. Kita juga pulang sore banget kan pas itu. Bahkan sampai malam waktu persiapan SD. Iya. Tapi banyak sukanya sih. Iya. Pokoknya momennya tuh tidak dapat terulang lagi nantinya saat sudah lulus. Suka dukanya, kalau sukanya itu pas kita kumpul bareng satu angkatan, satu sub itu, terus ngobrol-ngobrol random lah pokoknya. Terus kita juga sering ngopi-ngopi gitu. Pas lagi waktu pulang wawancara gitu, wawancara dari luar, terus Kan malam banget. jadi bisa buat mampir buat ngopi gitu. Kalau dukanya waktu kepanitiaan sih, sama acara kayak capek dari pagi sampai sore banget ngurusin acara, ngedekor lah, kesana kesini, pinjam kamera, pinjam barang di gudang. Paling pagi kita berangkat jam 5 sih. Berangkatnya pagi banget jam Pulangnya 5 sore maghrib. Itu capek banget. Terus belum lagi kalau ada miskom antar panitia tuh pasti capeknya Minta ampun.
Kalau hal favorit di KJ itu menurut aku waktu nyiapin acaranya sih. Kan KJ itu banyak banget ya acara sama kegiatannya. Jadi kalau nyiapin acaranya tuh kita rame-rame, kadang habis pulang sekolah, kadang pas hari libur, kita nyempetin waktu buat nyiapin acara. Dan satu angkatan itu rasanya kayak keluarga, soalnya banyak banget ya kerendomannya kita itu waktu nyiapin acara. Terus apalagi waktu kita nyiapin buat podcast video. Iya, podcast video. Itu kan buat Cuman nyiapin kita bersembilan aja ya, karena cuman itu satu kan forecast. project satu shoot gitu kan. Terus kalau nyiapin itu semuanya tuh pada bingung sendiri, pada nyiapin make up, ada yang dekorasi, terus ada yang latihan. Kadang juga rempong sendiri juga ya. Sampai jadi kayak molor juga kadang. Tapi itu yang bikin Itu yang bikin rasanya tuh momennya ya sih. nyamannya tuh pasti selalu ada. Hal favorit selama di KJ, kalau dari kami sih dari waktu terbit mading. Soalnya waktu terbit mading itu kita itu bener-bener kumpul, banyak habisin waktu bareng-bareng, seneng-seneng. Waktu buatnya juga nggak secapek. ya, capeknya kalah. Capeknya kalah sama senengnya. Iya. Pesan-pesan untuk KJ kedepannya semoga lebih baik, semoga lebih ada inovasi dan gebrakan baru lagi dari generasi selanjutnya, dan lebih kreatif lagi dalam membuat karya. Tetap semangat. Pesan-pesan untuk telejurnalis itu semoga makin sukses ke depannya, makin ada gebrakan yang bisa membuat telejurnalis dipandang lebih baik di mata masyarakat. Terus juga makin banyak lagi